Nama saya Nabila Al-Safira. Di sini saya akan memenuhi tugas Pancasila, yaitu mengenai sistem etika di dalam Pancasila. Apa sih sebenarnya sistem etika itu? Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang memiliki arti watak, pikiran, dan juga tata laku. Jadi dapat disimpulkan bahwa etika memiliki arti cara perilaku seseorang untuk berkehidupan di sosial ataupun masyarakat. Nah, etika ini sering disangkut pautkan dengan moral. Sebenarnya, etika merupakan ilmu yang mendasari dari moral tersebut, sedangkan moral merupakan tata laku atau tindakan konkret yang akan dilakukan orang tersebut. Aliran dalam etika dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu etika teleologis, dan yang kedua yaitu etika deontologis. Sumber-sumber yang menjadikan Pancasila sebagai sistem etika yang pertama secara historis. Secara historis ini, sistem etika dahulu digunakan pada masa Orde Lama, tetapi tidak diberlakukan sebagai etika dalam Pancasila. Hanya sebagai tata cara berpikir bangsanya sehingga memiliki pandangan hidup. Yang selanjutnya pada masa Orde Baru, sistem etika ini diberlakukan di dalam Pancasila. Yang kedua yaitu secara sosiologis. Etika di dalam Pancasila merupakan tata cara berperilaku yang etnik yang tentunya saja ada di masyarakat. Contohnya pada masyarakat Minangkabau yang memiliki prinsip dalam hidupnya, bulat air dalam pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Yang ketiga yaitu sumber politis. Hans Kelsen berkata, hukum itu merupakan norma yang bersifat pidana. Dengan Pancasila merupakan suatu gambaran yang abstrak, sedangkan perundang-undangannya sebagai tata laku atau tindakan yang konkret di dalam masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk mewawancarai seseorang. Silakan perkenalkan dirinya. Nama saya Sri Rusnani. Beliau berprofesi sebagai guru sekolah dasar dan sekarang sudah pensiun di usia yang ke-62 tahun. Nah, langsung saja kepada pertanyaan yang pertama. Seperti yang sudah kita ketahui, Bude, bahwa sistem etika dalam Pancasila berfungsi untuk memberikan suatu pandangan hidup dalam kehidupan di masyarakat. Menurut Bude, etika itu penting atau tidak dalam penerapannya? Sangat penting ya, karena di dalam kehidupan sehari-hari kita harus dengan menggunakan etika. Contohnya etika dalam pergaulan, etika dalam beragama pertama ya, terus pergaulan di masyarakat. Contohnya etika agama, kita saling menghormati antar agama satu dengan yang lain. Juga kita menghormati seandainya ada tetangga, teman, atau yang sedang menjalankan tugas, kita harus menghormatinya juga. Terus dengan masyarakat, kita juga harus menghormati, kita harus bermasyarakat dengan baik supaya kita juga dapat diterima di masyarakat. Berarti dapat disimpulkan bahwa etika itu cukup penting ya, Bude? Penting sekali. Penting sekali. Jika menurut Bude itu penting, Bude sebagai guru, bagaimana mengajarkan kepada murid-murid Bude untuk selalu senantiasa bersikap jujur dan tidak menyontek dalam ujian, Bude? Gitu. Kalau jujur, emang itu ya sebetulnya di rumah pun harus sudah diajarkan kejujuran. Jadi tidak hanya di sekolah, di rumah dari kecil sudah ditanamkan kejujuran ya. Karena kejujuran itu juga contohnya tadi tentang ulangan ya. Nah, tentang ulangan. Kalau kita selalu menyontek dan mengandalkan teman, mau belajar, nanti teman aku juga bisa. Antar si A ngasih jawaban. Nah, jadi kitanya nggak mandiri ya, kurang pede. Jadi kita harus berjuang semaksimal mungkin untuk diri kita sendiri. Kita harus mandiri, kita percaya diri. Kita nggak boleh mengandalkan orang lain, percaya dengan orang lain. Belum tentu yang kita contekin itu betul. Nah, dengan kita harus rajin belajar untuk supaya dapat nilai yang bagus. Jadi tidak hasil menyontek, hasil dari pekerjaan sendiri, hasil dari belajar sendiri. Jadi jujur, pertama jujur dalam mengerjakan soal tadi begitu. Jadi Bude tanamkan supaya kita percaya diri ya, yaitu percaya diri. Kalau kita percaya diri, kita harus bisa, kita pasti bisa.
insya Allah kita nggak akan tengok-tengok ke pekerjaan orang lain. Bagus Gitu. sekali. Untuk pertanyaan yang ketiga, Banyak menurut amat. menurut Bude, Hmm. dengan adanya kemajuan teknologi Nah, itu memberikan pengaruh tidak dalam kehidupan di masyarakat? oh iya jelas berpengaruh sekali. Apalagi sekarang zamannya ya semuanya harus menggunakan IT. Nah, dulu aja Bude ya suruh belajar males. Buat apa udah tua belajar-belajar contohnya komputer, laptop, iPad dan sebagainya nggak perlu. Tapi nyatanya karena zaman makin maju harus bisa. Karena apa? Untuk laporan-laporan harus menggunakan Alat-alat alat-alat teknologi yang tersebut ini ya. elektronik ya, apapun kita harus menggunakan. Sedangkan kayak zaman sekarang ini ya Mm-mm. dengan semuanya tes, belajar dan sebagainya online. Iya, betul Terus sekali. pembayaran dan apa segala macam online. Jadi kalau kita nggak tahu, aduh kasihan banget deh zaman sekarang nggak tahu. Tapi tetap harus berperilaku baik ya Bude ya Oh di iya dalam jelas. menggunakannya ya Bude. Oke. Yang baik-baik yang kita Mm-mm, betul. Terus yang terakhir nih Bude, Betul. pesan Bude nih untuk generasi-generasi milenial agar senantiasa melestarikan nilai-nilai luhur yang yang apa sih berguna dan juga cocok di masyarakat di Indonesia. Oh, gitu. Jadi kita dalam ini kita harus ambil sikap ya. Kita harus sesuaikan dengan kebudayaan kita, adat timur, kita sebagai orang Indonesia. Jadi kalau pemanya ada masukan-masukan kebudayaan ataupun apa dari luar, harus kita saring dulu, harus kita timbang dulu sesuai enggak dengan kebudayaan kita dan masyarakat kita. Seandainya enggak sesuai jangan kita ambil ya, yang bagus-bagus yang kita ambil, dan juga kita harus melestarikan kebudayaan kita sendiri. Siapa lagi yang mau melestarikan kalau bukan kita-kita semua. Dimulai dari sendiri untuk orang lain dan juga Indonesia. Iya. Gitu. Jadi setelah saya melakukan wawancara ini dapat saya simpulkan bahwa sebenarnya etika itu sangat penting di dalam masyarakat Ya. untuk mengatur pola tingkah laku baik dari tingkat pendidikan, dari tingkat keluarga maupun nanti di jenjang sosial yang ada di kehidupan masyarakat. Jadi senantiasa kita harus melakukan serta melestarikan nilai-nilainya nilai budaya ya yang agar ada di negara kita. ya. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.